Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita alhamdulillah berjumpa di channel ini, di mana pada channel B Media ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar bahasa Arab. Namun sebelum kita belajar bahasa Arab, langkah baiknya kita perlu dahulu mengetahui dua hal yang akan kita sampaikan ini, supaya kita nanti dalam belajar itu lebih semangat, lebih kuat, punya daya resistensi, tidak mudah menyerah, dan lain sebagainya. Apa dua hal tersebut? Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya niat yang kuat dalam belajar bahasa Arab. Nah, untuk menemukan niat yang kuat dalam belajar bahasa Arab, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita mencari sebanyak-banyaknya alasan, 1001 alasan kenapa kita tertuntut atau kita mau belajar bahasa Arab. Misalkan supaya kita bisa membaca Al-Quran, misalkan. Karena pada hakikatnya dengan belajar membaca Al-Quran itu sendiri kita sudah belajar bahasa Arab. Atau kita ingin bisa memahami kitab-kitab atau tulisan yang berbahasa Arab, atau kita juga ingin misalkan bisa berbicara bahasa Arab sebagaimana kita juga ingin berbicara bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Mandarin atau bahasa Korea, sehingga mungkin kalau kita bisa berbicara seperti itu kita kelihatan lebih wah begitu. Atau ada alasan yang lain mungkin supaya kita bisa melanjutkan pendidikan kita ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Arab, ataupun kita belajar studi agama di sana misalkan. Kemudian misalkan ada tujuan yang lain, seperti misalkan supaya kita lebih paham saat membaca Al-Quran dan tahu bagaimana cara wakaf atau cara berhenti yang tepat, cara memulai bacaan dalam sebuah ayat yang tepat, ataupun juga dengan bahasa Arab kita ingin juga memahami arti dari setiap ayat yang kita baca sehingga lebih mengena saat kita membacanya. Begitu juga ketika kita mungkin melakukan ibadah seperti salat, berdoa misalkan, kita juga lebih tersentuh ketika kita memahami dari apa yang kita bacakan, dari apa yang kita doakan. Atau ada alasan-alasan lain yang mungkin lebih besar, lebih jauh lagi, tapi yang paling penting kita harus bisa menemukan 1001 alasan sehingga menguatkan niat kita dalam belajar bahasa Arab. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar bahasa Arab adalah kita hendaknya tahu 4 macam kecakapan dalam belajar bahasa Arab. Tapi saya yakin ini sama semuanya dengan bahasa-bahasa yang lain. Yaitu yang pertama tentunya ada kecakapan maharatul qiraah atau kemampuan membaca. Nah, bagi yang pemula atau yang ingin pertama kali belajar bahasa Arab, kecakapan membaca yang paling penting atau yang terlebih dahulu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dulu membaca tulisan Arab melalui membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran tentunya kita bisa membaca aksara atau tulisan Arab. Kemudian setelah kita bisa membaca Al-Quran, dan tentunya sesuai dengan hukum tajwid atau tahsin bacaan kita, itu akan memudahkan kita untuk membaca tulisan-tulisan Arab yang berharakat. Nah, nanti kalau seandainya kita sudah mulai belajar ilmu-ilmu seperti saraf, nahwu, dan lain sebagainya, itu akan bisa meningkatkan kemampuan membaca kita pada membaca tulisan-tulisan yang tidak berharokat atau tidak berbaris. Nah, yang kedua setelah kemampuan baca adalah
kemampuan untuk menulis. Apa saja kemampuan menulis ini? Tentunya yang pertama, bagaimana kita bisa menulis tulisan atau aksara atau huruf-huruf Arab yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menulisnya dengan menggabungkan antara beberapa huruf, seperti hanya bagaimana cara kita menulis alif, ba, ta di awal, di tengah, atau di akhir kalimat, atau di akhir kata. Kemudian setelah itu, kemampuan menulis ini juga mencakup bagaimana kita bisa menulis tulisan Arab dengan indah, atau biasa ilmunya itu disebut dengan ilmu kaligrafi. Atau kemudian kalau mau kemampuan menulis yang lain yang lebih tinggi lagi, yaitu kemampuan menulis sebuah karya ilmiah atau tulisan yang berbahasa Arab. Itu tentunya membutuhkan ilmu-ilmu sebagaimana kita sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian kecakapan yang ketiga dalam belajar bahasa Arab tentunya yang ingin kita kejar adalah kemampuan atau kecakapan al-kalam atau al-muhadasa, berbicara. Nah, bagi kita mungkin yang pertama kali belajar bahasa Arab, tapi kita ingin dari sisi penguasaan atau kita ingin supaya bicara terlebih dahulu, maka yang paling penting adalah bagaimana kita memperkaya kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab. Kemudian kita coba langsung gunakan dalam pembicaraan kita, tanpa mungkin mengedepankan nahwu dan saraf. Tapi harapannya setelah itu kemudian kita mengetahui kesalahan kalau seandainya kita kurang pas, kemudian kita pakai ilmunya tadi dalam bicara, sehingga bicara kita ini sesuai dengan kaidah bahasa. Kemudian selain itu juga nanti ada cakapan tertinggi tentunya ketika kita sudah bisa al-muhadasa, kita tingkatkan pada tahap kemampuan dalam khitabah atau pidato dalam berbahasa Arab. Nah, yang terakhir ada yang keempat adalah kemampuan dalam mendengar. Itu mungkin bagi pemula dia akan sulit untuk memahami apa yang diucapkan orang Arab asli, karena biasanya orang Arab asli itu bicaranya sudah agak cepat dan mungkin akan sulit untuk dipahami. Nah, dari keempat kemampuan ini, jikalau kita sudah mengenal mulai dari maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul kalam, dan yang terakhir maharatul sima'ah, maka kita bisa membuat yang namanya prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Cuman saran kita yang pertama-tama, kalau mau belajar bahasa Arab, tentunya kita harus mulai dengan belajar membaca Al-Quran, karena belajar membaca Al-Quran itu sendiri adalah belajar membaca tulisan Arab. Itu mungkin modal utama kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian kalau sudah kita bisa membaca Al-Quran, maka bolehlah kemudian kita melanjutkan pada kemampuan atau ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Demikian mungkin dua hal yang bisa kita dapat sampaikan sebagai tips supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Syukran. Kun marfu'an wa mansuban wa la takun majruran dum tayyiban zid fituqan doa doliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.